Cerita oleh Bunga. Penginapan Pantai Anyer. Anyer selain harga makanannya yang horor, tempatnya ternyata juga horor. Panggil saja gue Bunga. Dan cerita ini adalah tentang pengalaman horor gue di Anyer, waktu gue nginap di Anyer. Jadi ceritanya begini. Gue sama teman-teman gue mau melakukan kegiatan mancing di daerah Pulau Sanyang. Kita berlima datang sekitar jam 4 sore. Hari Sabtu, Mei 1999. Rencananya kita berangkat hari Minggunya, jadi kita mesti nginep di suatu rumah dan rumah itu tua banget, tingkat lagi. Sebelah kanan rumah itu masih area kosong, alias kebun penuh alang-alang. Awalnya gue udah ngerasain gelagat gak enak, hawanya udah beda pas masuk rumah. Pas malamnya kita niat begadang, ya biasa ngobrol-ngobrol tentang rencana besok, tapi gue merasa udah ngantuk duluan. Soalnya gue gak mau besok pagi ngantuk dan gak konsen mancingnya. So, gue pamit buat tidur duluan. Temen gue sih masih pada ngobrol dan nyiapin alat pancing. Gue tidur sekitar jam 9 malam. Gue sendiri di kamar. Kamar yang gue tidurin ngadep ke pantai. Tapi malam itu gue gak bisa tidur, padahal tadi kerasa ngantuk banget. Akhirnya gue paksain tidur. Gue sempat ketiduran, tapi entah jam berapa gue setengah terbangun. Posisi gue miring ke kiri, dan gue lihat ada yang tidur di samping gue. Gak gitu jelas itu siapa, soalnya badannya agak miring. Gue agak penasaran pengen lihat siapa yang tidur sebelah gue. Pas hampir mukanya kelihatan, dia malah nengok ngadep ke gue. Mukanya gak jauh dari muka gue. Matanya melotot, mukanya pucat. Gue kaget setengah mati. Gak bisa bergerak sama sekali. Gak bisa teriak. Mata gak bisa dimeremin. Seakan-akan gue dipaksa ngeliat dia. Gue coba baca-baca doa ayat kursi, dia malah ngikutin baca. Sampai akhirnya gue pingsan sampai besok pagi. Gue dibangunin temen esok paginya, dan malam itu temen gue gak tahu kalau gue pingsan. Dia kira lagi tidur. Akhirnya gue ceritain kejadian semalam ke teman-teman gue. Temen gue pada kaget. Terus kata penjaga rumahnya emang tempat itu rada angker, karena dulunya daerah itu kuburan para pejuang Indonesia waktu lawan Jepang. Buat cewek yang tidur hobi pakai daster, baju terbuka, perhatiin posisi tidur, jangan lupa berdoa, jangan mikir buruk sebelum tidur. Kalau mimpimu aneh, bacalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kudu yakin ada yang nyentuh badanmu dan bukan manusia. Halau terus baca itu. Kalau perlu patahin tangannya. Insyaallah Allah bakal melindungi. Itu kurang lebih story WA sore tadi. Kalau dibilang terseram sih enggak, tapi lumayan bakal jadi parasit buat cewek yang gak paham. Jadi emang ada anjuran buat cewek dalam hal tidur ganti pakaian atau mandi untuk tetap menjaga auratnya. Gangguan jin atau syaitan itu banyak caranya. Mereka melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Mereka bisa juga tertarik sama manusia. Makanya banyak manusia yang merasa diganggu jin, disenangi jin, atau dicintai oleh jin. Jadi kronologisnya, sore tadi kisaran jam 2:30 sore, saya habis melakukan tadarus, rasanya mata pegal banget dan ngantuk pengen tidur. Karena emang suka kamar dalam kondisi lampu mati, cuma cahaya dari luar, jadi suasana kamar ya lumayan redup biar siang. Lanjut selama tidur, ya biasa merasa mimpi pergi ke suatu tempat. Memang kondisi sebelum tidur saya hanya menggunakan dasar cuci kering pakai. Ya habis nyaman sih di rumah ini. Lanjut ya. Setelah terlelap, lama-kelamaan saya merasa ada yang mencium area leher. Benar-benar real serasa ada yang nyentuh kulit leher. Ini bukan yang pertama saya ngalamin kejadian begini.
Sebelumnya juga pernah malam hari ada yang tiba-tiba memeluk saya dari belakang dan mengatur mimpi saya seolah-olah saya akrab dan mengobrol dengan dia. Namun saya merasa janggal. Jadi biarpun saya tidur, otak saya tetap merespon dan sadar bahwa saya tidur dan mimpi, tidak sedang melakukan aktivitas normal. Jadi jika saya berasa dipeluk seperti itu, otak saya langsung menyadarkan kamu tidur, itu bukan manusia. So, saya lihat tangannya yang meluk di perut saya. Ya, panjang, kurus, berurat, kuku panjang tajam, pucat biru keabuan. Dan saya menolehkan muka. Pergi, kamu bukan manusia. Dia lalu diam. Saya diam, menandakan tidak suka. Lanjut mencakarnya. Seketika dia menghilang sekejap. Lanjut ke cerita awal. Jadi saya merasa ada yang menyentuh leher saya. Seketika saya merasa oke, fine, ada yang datang. BTW, biarpun saya wanita dan di rumah saya mayoritas laki-laki, tetapi mereka keluarga dan tidak pernah melakukan hal-hal di luar batas. Jadi lagi-lagi otak saya merespon untuk bilang, itu bukan manusia. Terus mata saya terbangun seketika. Ya, mirip-mirip ketindihan lah. Jadi bisa lihat sekitar kamar termasuk si jinnya tadi. Tapi kali ini gak lihat muka, hanya tangan karena posisi dia lagi-lagi di belakang dan saya tidak bisa bergerak. Saya tidak bilang dia bukan manusia, karena memang di waktu sore tadi mungkin karena rada kencang apa gimana, saya refleks aja. Jadi si jinnya begitu saya sadar, maaf, tangannya mengarahkan ke dada saya. Sebelum menyentuh, saya tangkaplah tangannya. Saya juga heran padahal posisi saya kesusahan bergerak. Namun karena saya sudah berpengalaman didatangin mereka, jadi otomatis mengucap kalimat yang di story tadi tersebut. Oh iya, mereka bisa meniru ayat atau surat yang kita ucapkan kecuali syahadat dan la ilaha illallah. Kalau kalimat la haula wala quwata illa billahil azim tidak mempan. Lanjut saya ucapkan dengan sungguh-sungguh setelah refleks menyentuh tangannya. Pergelangan tangan yang kalian tahu hanya bisa menekuk ke atas. Saya balik ke arah berlawanan, alias mematahkan tangannya. Lagi-lagi tangannya kurus, pucat seperti orang tenggelam, berurat, berkuku panjang. Seketika muncullah di depan saya dua orang wanita. Yang saya rasa salah satunya adalah istrinya. Maksud saya istri jin tersebut. Dari perawakannya dia terlihat sangat marah, bermuka dan tubuh seperti wanita normal, berbaju hitam, namun di wajahnya mirip-mirip ada campuran hewan, berambut rada kemerahan. Kata-kata yang diucapkan seperti menyalahkan saya. Saya menatap tajam, namun lupa mengucap apa. Yang saya ingat hanya ucapannya, setidaknya kami tidak seperti kamu. Saya tidak tahu maksudnya apa. Namun dia muncul setelah saya mematahkan tangan tadi, dengan tatapan marah, namun ditahannya. Yang saya artikan mungkin saya tidak berasakan, ya alias tidak beraturan. Duh, maafin, memang hanya pakai daster ya, dan siapa yang tahu posisi tidur seperti apa. Namun untuk berjaga-jaga, saya menggunakan channel lagi sekarang. Setelah itu saya pejamkan mata mengucap kalimat tadi kembali dan saya dapat terbangun. Kesimpulannya, memang tidak semua wanita diganggu. Beberapa wanita bisa menjadi daya tarik mereka. Tapi percayalah, di kamar mandi, di kamar mereka ada. Dan gunakan adab yang baik pada saat tidur. Berganti baju dan mandi. Baca doa dan istighfar yang banyak. Kadang mereka menempel kepada yang disukai tanpa adanya rasa curiga dari inangnya. Semakin lama menempel, semakin susah untuk dilepas. Mereka pandai mempermainkan mimpi. Jadi ketika merasa mimpi buruk dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata, tanamkan itu hanya mimpi. Dan perbanyak berdoa.